Bang Abi, mungkin ini pertama kalinya kamu bermain film horor. Mungkin bisa ceritain suka duka atau challenging-nya seperti apa sih bermain di film horor pertama kalinya? Sebenarnya apa ya, semua project itu udah pasti ada challenge. Sini gue bantuin deh nih. Masya Allah. Baiknya Dah. sebenarnya semua film ada challengingnya gitu, nggak semata-mata beda genre, beda tantangan. Nggak, semuanya pada punya tantangannya masing-masing karena ceritanya kan berbeda ya, gitu cerita dan apa yang pengen dibangun itu kan berbeda. Jadi sebenarnya kalau tantangan ataupun challenging, mungkin challengingnya di film ini adalah gimana caranya gue bisa nimbulin psycho dalam karakter gue yang agak psycho tipis-tipis gitu sih. Tapi ini kan pengalaman pertama kali main film horor ya. Mungkin sempat ada wejangan dari Umi terkait lokasi agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang, terkait misalnya ini jangan mengucap sembarangan gitu. Enggak sih, enggak ada. Sebenarnya gini, apa ya? Orang-orang tuh mungkin banyak kemakan stigma bahwa kalau film horor syutingnya di tempat horor. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Mungkin bisa kebalik, syuting film drama tapi tempatnya yang horor gitu. Dan menurut gue pun di mana-mana tempat juga horor gitu karena emang penghuninya juga ada di mana-mana. Cuman kalau wejangan sih enggak ada ya. Maksudnya Umi juga udah paham kali dengan gue yang cukup sopan untuk di tempat-tempat baru, nggak banyak bertingkah. Tapi sempat merasakan kayak aura gitu. Atau diganggu nggak sih, kan biasanya kan stigma film horor tuh kalau syuting diganggu. Ya enggak sih, kalau pengalaman atau apa ya bisa disebut dengan pengalaman sih nggak ada ya. Pengalaman horor selama syuting nggak ada, karena ya itu gue bilang tadi, kita syuting di tempat yang enak, kita mulainya dengan baik, kita pun juga berdoa sebelum memulai syuting. Jadi menurut gue itu salah satu jalan yang baik untuk memulai syuting sampai akhirnya tidak terjadi apa. Kalau jadi dukun itu sendiri, apa sih yang lo bayangin gitu loh sebagai dukun? Kan dukun sekarang itu kan banyak pakai sembur-sembur lah, kamit lah, kalau seperti apa? Sebenarnya bukan gue menjadi dukun, gue menjadi anak dukun, tapi terkait hal itu sebenarnya gini ya, mungkin dukun yang komat kamit nyembar itu mungkin dukun yang lama kali ya. Soalnya kan kita kan nggak tahu tuh peradaban perdukunan tuh seperti apa, kan kita nggak ngerti karena kita nggak ngikutin situ kan, karena kita nggak pelajarin. Tapi yang nyebur tuh nggak ada sih, lebih ke bermain dengan boneka, dengan air kembang, dupa dan lain-lain. Dan persatetan ini kan belakangan ini viral juga dan guna-guna ya. Nah mungkin lu sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal seperti itu? Kemarin seperti gue ngebahas salah satu podcast, ini gue percaya, tapi gue nggak percaya kalau sampai bisa membawa ke arah kematian. Karena sangat membingungkan aja di mana perdukunan dan santet itu bisa ngebawa kita ke arah kematian sih, menurut gue aneh gitu. Masa takdir bisa dibayar sih, kan enggak ya? Tapi lu kan agak kontra nggak sih, kan lu yang biasa dengan religi terus berperankan sebagai di dukun itu, walaupun lu kan jadi dukunnya gitu, agak kontra nggak pada diri lu? Enggak sih, dibilang kontra sih enggak ya, karena menurut gua hal seperti itu menjadi satu sih, kayak ini tuh bisa menjadi perjalanan spiritual gua juga dalam mengimani keagamaan. Karena sebagai orang yang beragama dan sebagai orang yang meyakini dengan ketuhanan dan keberagamaan, dengan meyakini mereka ada pun, itu juga udah menjadi itu udah menjadi salah satu jalan untuk gue membenarkan keimanan gue, karena emang ya percaya dengan apa yang Tuhan sudah rancang gitu, karena kan juga sama-sama Tuhan. Jadi zaman sekarang kan perbedaan boleh dibilang sebutannya paranormal ya. Paranormal dengan Ustadz itu kan hampir mirip. Nah, melihatnya seperti apa sih? Gimana ya, ngeliatnya sih kayak ya udah aja ya. Maksud gue gini, perbedaan itu akan selalu ada gitu loh. Apalagi dalam suatu konteks ataupun dalam satu garis lini yang sama, biasanya itu selalu bakal ada perbedaan. Karena mungkin mencari sensasi, mencari arah baru yang akhirnya mencari perhatian orang-orang. Dan gue pun nggak perlu menanggapi hal yang seperti itu sangat serius dan sangat didramatisir, karena emang ya itu akan selalu terjadi gitu.
Ya lu bermain bersama senior nih, lu itu sembari belajar juga nggak sih di dalam dunia acting? Jelas belajar banget, bahkan maksudnya nggak harus main sama senior pun, yang di bawah gua ataupun yang setara sama gua pun akan tetap mengambil apa yang bisa gua ambil dari mereka, karena ya ruang belajar itu kan nggak pernah mengenal batas ruang yang kita pun bisa belajar di mana pun, nggak bisa belajar mereka juga. Dan dalam dunia peraktingan ataupun dunia aktor dan entertainment ini emang benar-benar ruang belajar itu bisa dilihat dan bisa dipelajari dari kapanpun dan dimanapun gitu. Ada kesulitan nggak nih menyesuaikan dengan para senior nih? Mungkin seperti apa kesulitannya? Kalau kesulitan sih enggak ya, karena emang teman-teman senior ini pada merangkul kita banget, apalagi yang junior ini yang baru-baru terjun ibarat kata ya, kita benar-benar dirangkul banget, dijaga banget, dibantuin. Kalau ada kesulitan apa kita sama-sama open discussion, jadi benar-benar belajar, benar-benar. Dan untuk menyesuaikan sih enggak, karena emang mereka sangat terbuka satu sama lain. Ketika meranin itu belajar baca-bacanya seperti apa sih? Baca-baca? Dialognya. Jadi dukun. Oh, di jadi dukun gue nggak ada. Gue cuma menjadi perantaranya aja. Yang jadi dukun itu nyokap gue, Happy Salma. Ibu Happy yang jadi dukunnya, gue cuma perantara. Misalnya kayak nyokap gue minta apa untuk misalnya minta sesuatu dari ini orang, ya gue yang ambil. Gitu. Waktu proses syuting itu pernah lihat hal-hal baiknya setan gitu. Tadi udah ditanya tapi nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Tapi lu percaya nggak ada setan gitu? Tadi juga udah ditanya tapi gue meyakini cara sama-sama ciptaan Tuhan. Iblis aja ada kok dilempar dari surga. Masa kita nggak percaya ada setan? Ngomong-ngomong cincin itu ada. Kagak ada isinya. Enggak, ini nggak ada isinya. Nggak ada. Orang main isinya tuh. Enggak lah, emang nggak ada isinya. Cuman lebih ke vintage aja kan. Terus sih enggak juga, emang lucu aja, unik aja. Gue beli. Sama kayak kalung juga itu emang suka yang unik juga, Pak. Iya, kalau emang suka yang unik. Karena kebetulan apa yang gue pakai hari ini sangat hitam semua. Kalau misalnya nggak dipakai kayak ada yang kosong aja, jadi dikasih ini biar ada berwarna dikit. Tapi lo dengan menjaga penampilan lo sendiri ya? Menjaga penampilan sesuai karakter sih sebenarnya. Bukan penampilan harus baik atau harus kelihatan gimana, enggak, tapi penampilan sesuai karakter. Gue pengen lagi terlihat seperti apa. Dengan rambut lo yang sedikit dipotong lagi, nggak panjang lagi ya? Ini karena emang kemarin habis ada proyekan juga, jadi pengennya panjang lagi, pengen banget gondrong lagi. Cuman ya itu mungkin resiko menjadi apa ya, seorang pelakon film, jadi kayak apapun kalau emang request seperti ya ayo, karena kan kita ini pelayan kan, melayani apa permintaan sutradara. Tapi kadang nyesel nggak sih? Kayak ibaratnya untuk lo dari botak itu lo siapa? Yang diguna-guna istri muda ini dapat botak. Tapi bukan yang botak abis banget, bukan yang gundul licin, tapi masih ada rambutnya tipis 1 sampai 2 cm. Jadi kan biasanya kalau di film itu mau pakai wig doang, wig botak doang biasanya. Kalau lo sendiri di full abis gitu. Sempat ada tawaran deh. Belum sih, alhamdulillah ya. Kayaknya emang udah jarang sih yang benar-benar ngambil apa, ada cerita tentang yang orangnya sampai botak banget, kayaknya udah jarang. Cuman pun kalaupun ada, ya kita coba aja, kenapa enggak. Tapi lo lebih seneng rambut lo pakai gondrong, belum ada seperti itu. Iya, kalau untuk kehidupan pribadi gue sukanya gondrong. suka nyesel nggak sih? Ya ibaratnya kayak rambutnya udah dijaga sambil gondrong terus dicukur sampai Nyesel sih enggak ya, karena ya dengan gue lakuin itu kan gue juga dapat duit ya. Gue juga dapat uang, dapat ini ya, dibilang nyesel sih enggak, karena timbal balik aja. Tapi sosok orang yang pakai rambut panjang itu konotasinya kan jelek. Kenapa lo lebih suka gondrong? Apa ya? Kayaknya nggak ribet aja gitu. Menurut gua orang gondrong tuh punya karakter sendiri gitu misalnya. Dan nggak ribet aja menurut gua. Kalau emang lagi nggak pengen digerak ya tinggal ikat, simple udah kelihatan rapi. Kalau emang lagi pengen nggak kelihatan rapi, lepas aja udah. Ya udah simple aja udah gitu. Jadi kan dibilang pro metal gitu gimana? Mungkin itu apa ya? Mungkin itu stigma orang-orang lama kali ya, orang-orang dulu, orang-orang yang mungkin sekarang 40-50-an gitu. Kalau lihat mungkin orang-orang gondrong jatuhnya buruk aja bro. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Apa ya? Maksudnya masa personality cuma dinilai dari apa yang kita tampilkan doang. Makanya tadi gue bilang gitu, apa yang gue sedang lakukan ya itu karakter gue. Misalnya kayak sekarang ini karakter gue di saat berpenampilan seperti ini, ya ini yang apa yang menggambarkan sosok karakter gue. Tapi kalau dikasih warna-warna terus apa? Pernah waktu gue sempet botak itu pas lagi di film ini,
beberapa minggu sebelum syuting itu gue sempet cat warna rambut gue jadi pink. Jadi pink, cuman emang gak lama karena cuma kerjaan doang gitu, ada kerjaan suruh pink ya udah kita pinkin aja udah. Itu emang untuk pink itu kenapa? Dibilang unsur pink. Ada kerjaan. Iya, maksudnya kerjanya tentang apa gitu? Tentang warnanya kok pewarna pink, rambut. warna merah atau biru? Sebenarnya ada warna lain, ada merah, ungu, sama pink. Tapi kalau merah kayaknya aneh ya. Iya. Ungu juga kayaknya agak aneh, kayaknya pink aja deh. Udah, kayaknya pink aja. Iya mungkin itu jadi hal yang baru aja sih bagi gue juga. Berarti suka eksplor hal-hal yang baru ya, Pak? Yes, itu dia. Gue suka explore hal-hal baru yang unik-unik lah kita coba. Tapi kan biasanya kalau orang panjang itu ada konotasinya punya tato. Itu sendiri suka Apa? pakai tato. Gue sendiri alhamdulillah nggak ada tato sama sekali, meskipun gue sangat pengen, tapi gue tahu dalam diri gue kalau gue nggak akan bisa bertato dan bertindik. Tentang apa lo tentang orang-orang bertato seperti apa sih? Ya nggak apa-apa, silahkan itu pribadinya mereka, silahkan bertato, keren tato menurut gue. Pun kalau misalnya tato dihalalkan dalam agama, gue juga akan bertato, sangat-sangat bertato. Tapi kan karena gue tahu batasan gue, kalau gue tidak akan bisa, jangan dipotong-potong ya. Kalau gue tidak akan bisa bertato, jadi gue nggak mau bertato. Tapi ada tato yang dari India itu yang warna Henna ya. henna itu. Pernah aku tuh henna, cuman ribet aja gitu ngegambarnya, terus ngeringinnya lama. Jadi kayak udahlah, gue malas lama-lama, mending gak usah sekalian, atau mending gue beli sleeve gitu yang tatoan tuh. Oh iya. Kayak gitu tuh. Mungkin kalau henna kan sunnah buat cewek. Iya, soalnya henna sudah baca. Tapi nggak apa-apa juga, cuman pakai itu. Nanti di premier mau ngajak ini nonton bareng nggak sih? Sama juga. Insya Allah Umi akan datang nanti premier. Insya Allah Umi akan menyaksikan anaknya menjadi anak dukun. Kita lihat reaksinya seperti apa. Karena film ini kan agak apa ya? Ada dukun. Agak nggak normal lah gitu, ada film agak lain lah. Kita lihat reaksi Umi seperti apa. Sempat ngasih tau nggak ke Umi? Aku di film Oh, jadi dukun. karena jadi dukun. Oh iya, masih tahu. Video call juga, pas mukanya lagi hancur segala macam, video call juga. Terus kayak mas lo nggak apa lo katanya apa ini film apa? Berarti Sinta juga akan diundang ya untuk premier. Serius kayaknya, udah serius kayaknya Bi. Kayaknya udah serius Bi, Umi udah pasti Bi. Abi diem pasti, sudah Kayaknya Umi udah pilih. ngerti. Sumpah nih bener ya bang ya. Kemarin-kemarin juga banyak yang kayak gini. Gue cuma bilang adu-aduan nama-namaan aja Iya, tangan-tangan. tahu lo, gue tahu. Diem aja makanya. Diem aja ngomong-ngomong. Berapa di berapa kosong? Kosong 4-0 sih. Habis kan? Kosong lumayan di Jepang nih. Iklan. Udah, yuk, udah semuanya. Umi udah ngerti. Ya. Promo dong. Oh iya. Ya promo. Nah kalau promo mau udah, yuk. Oke, ya. Oke semuanya, teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton film Guna-Guna Istri Muda, bakal tayang tanggal 27 November 2024 di bioskop. Ditonton, tapi hati-hati, jangan bawa istri, takutnya nanti malah curiga sama para kalian kan. Terima kasih. Thank you, Bi. Iya, Bi. 4